Masih dengan al-wahdatu ats-tsalitsah, masih dengan bagian yang ketiga. Pada pelajaran yang ke-14 ini terdapat beberapa al-mufradatu. Beberapa al-mufradat. Kemudian perintah dari pelajaran yang ke-14 ini adalah unzur wastami' wa a'id. Masih dengan perhatikan, kemudian dengarkan, kemudian dan ulangi. Di sini ada beberapa gambar di situ disertai dengan keterangannya. Mungkin sebagian dari kita belum mengetahui makna dari gambar dan keterangan yang ada pada gambar tersebut, dan insya Allah kita akan mencoba untuk membahas dan mengartikan satu persatu dari gambar tersebut. Di sini ada gambar dan keterangannya di situ adalah baitun. Baitun maknanya adalah rumah. Kemudian di situ syaqqatun. Syaqqatun apartemen. Daurun bermakna lantai. Hayyun bermakna sekitar atau bermakna distrik. Kemudian ghurfatun maknanya adalah tempat tidur atau kamar tidur. Ghurafun, ghurafun jamak dari kalimah ghurfah, dan ghurafun merupakan jamak taksir dari ghurfatun. Ghurfatu naumin, ghurfatu naumin adalah tempat tidur atau kamar tidur. Kemudian ghurfatu julusin, tempat atau ruang tamu. Kemudian matbakhun, kalimah matbakhun adalah bermakna dapur. Raqmun tis'ah, tis'ah ada gambar nomor 9, di situ bermakna raqam. Makna dari raqam adalah maknanya adalah nomor. Kemudian atsathun, kalimah atsathun perlengkapan rumah atau bisa bermakna mebel. Sarirun adalah ranjang. Sitaratun adalah korden. Arikatun kita maknai dengan sofa. Sajadatun itu hambal atau tikar atau bisa kita maknai dengan sajadah. Furnun adalah kompor. Maknanya adalah kompor. Thalajatun maknanya adalah kulkas. Sahhan maknanya adalah alat pemanas atau alat pemanas yang bisa digunakan untuk memanaskan air. Mir'atun maknanya adalah kaca atau kaca untuk bercermin. Taib, kemudian kita lanjut ke halaman selanjutnya, yaitu halaman ke-53, masih dengan ad-darsu ar-rabi' asyar, masih dengan pelajaran yang ke-14, al-wahdatu ats-tsalitsah, dan juga kita masih dengan bagian yang ketiga. Di sini terdapat at-tadrib, yaitu latihan. At-tadrib ini adalah merupakan at-tadribu al-awwal, adalah latihan yang pertama pada pelajaran yang ke-14 ini. Perintah dari latihan tersebut adalah sil baina qit'atil athati wal makani alladhi tujadu fihi. Kita diperintahkan untuk menggabungkan antara bagian, menggabungkan beberapa bagian athas, qit'atil athas, menggabungkan beberapa bagian antara alat-alat rumah tangga tersebut, wal makan dengan bagian-bagian tempat, alladzi tujadu fihi yang terletak pada gambar di bawah ini atau yang ada pada gambar di bawah ini. Yang pertama di situ ada gambar ghurfatu naumin. Kemudian yang kedua ada gambar hammamun, yang merupakan makna dari hammam adalah kamar mandi. Adapun ghurfatu naumin maknanya adalah kamar tidur. Ghurfatu julusin,
Ghurfatu julusin bermakna ruang tamu. Matbahun bermakna dapur. Furnun adalah kompor. Sarirun bermakna ranjang. Arikatun maknanya adalah sofa. Mir'atun maknanya adalah kaca atau cermin. Sajadatun maknanya adalah tikar atau hambal. Thallajatun maknanya adalah kulkas. Sakhanun maknanya adalah alat pemanas air. Sitaratun bermakna korden. Kemudian kita gabungkan antara bagian tersebut yang sesuai dengan tempat yang biasanya alat-alat ini berada di tempat yang mana saja. Yang pertama di situ ghurfatu naumin. Tempat yang sesuai dengan alat yang biasa berada pada tempat tidur adalah sarirun. Kita gabungkan dengan ghurfatu naumin dengan sarir. Kita contreng antara ghurfatu naum dengan sarir. Kemudian hammam, yang biasa berhubungan dengan hammam, alat yang berhubungan atau yang ada di tempat kamar mandi adalah sakhanun, adalah alat pemanas air. Kemudian yang ketiga ada ghurfatu julusin. Yang biasa ada pada ruang tamu adalah apa? Arikatun, yaitu sofa. Kemudian kalimah matbah, tempat di situ adalah tempat keempat adalah matbah atau dapur. Yang biasa berada di dapur adalah apa? Thallajatun, adalah kulkas. Kemudian kita berlanjut ke at-tadribut tsani. Latihan yang kedua masih dengan al-wahdatu tsalisah, masih dengan bagian yang ketiga dan juga masih dengan pelajaran yang ke-14. Perintah dari latihan yang kedua, isyrah ila surah allati tasma'u ismaha. Dan adapun perintah pada bagian yang ke-14 ini adalah berhubungan dengan kaset yang ada pada kitab ini secara langsung. Dan antum para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla mungkin langsung bisa mendengarkan isi dari kaset yang ada pada kitab tersebut, yaitu kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik, dan mungkin antum bisa mendownloadnya di internet. Di situ sudah ada, insyaallah di situ ada MP3 dari kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik yang kita pelajari ini. Tayyib, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian kita lanjut dengan halaman yang berikutnya. Kita ambil halaman yang ke-55. Kita masuk pada pelajaran yang baru, yaitu pelajaran yang ke-15, yakni ad-darsu al-khamisu asyara. Pelajaran yang ke-15. Adapun pada pelajaran yang ke-15 ini adalah di situ at-tarakibu an-nahwiyah, susunan-susunan kalimat atau nahwu. Susunan-susunan nahwu. Yang kita akan membahas adalah susunan-susunan dari nahwu pada kalimat atau hiwar yang ada di bawah ini. Di sini at-tadribul awwal. Latihan yang pertama dan perintah dari latihan yang pertama adalah tabadalis su'al wal jawab ma'a zamilika kama fil mithali. Kita diperintahkan untuk saling tanya jawab dengan teman. Namun seperti apa tanya jawab yang kita diperintahkan? Sebagaimana contoh yang ada di bawah ini. Tidak keluar dari contoh yang ada di bawah ini. Contoh tanya jawab yang kita buat dengan teman adalah hal taskunu fi baitin. Misalnya adalah hal taskunu fi baitin. Apakah kamu tinggal di rumah? Na'am. Jawabannya adalah na'am. Benar, iya. Askunu fi baitin. Saya tinggal di rumah. Kemudian dari contoh di atas tadi yang kita bacakan tadi, kita buat kalimat tersebut atau beberapa kalimat yang ada di atas atau pada contoh tadi kita rubah dengan kalimat yang ada pada gambar di bawah ini. Di situ nomor pertama di situ ada syaqqah.
Syaqqa yang tadi maknanya adalah apartemen. Hayyu al-jami'ah, distrik atau sekitar di jami'ah, yaitu universitas. Hayyul matari bermakna distrik atau di sekitar bandara. Baitin bermakna rumah. Sini kita akan buat kalimat tersebut dengan menggunakan kalimat yang ada di bawah ini. Pertanyaan yang pertama adalah hal taskunu fi baitin. Hal taskunu fi baitin tadi kita rubah menjadi kalimatnya menjadi syaqqah. Kalimah baitin kita rubah menjadi syaqqah, maka kalimatnya menjadi hal taskunu fi syaqqatin. Jawabannya adalah na'am, askunu fi syaqqatin. Kemudian yang kedua, hayyul jami'ah. Pertanyaannya adalah hal taskunu fi hayyil jami'ati? Jawaban dari pertanyaan tersebut, na'am, askunu fi hayyil jami'ati. Kemudian yang ketiga, hayyul matar. Pertanyaannya adalah hal taskunu fi hayyil matar? Jawabannya na'am, askunu fi hayyil matari. Kemudian yang keempat di situ baitin, bermakna adalah rumah. Pertanyaannya hal taskunu fi baitin? Jawabannya na'am, askunu fi baitin. Kemudian kita perhatikan at-tadribu ats-tsani, atau kita lanjut dengan at-tadrib yang selanjutnya atau latihan yang selanjutnya, yaitu latihan yang ke-5. At-tadribu ats-tsani, yang ke-2 afwan. Di sini ada latihan yang kedua, at-tadribu ats-tsani, hati jumalan kama fi al-mithal. Perintah dari latihan yang kedua ini adalah kita diperintahkan untuk membuat jumlah, membuat suatu kalimat-kalimat sebagaimana pada contoh yang ada di bawah ini. Misal, contohnya adalah uridu syaqqatun min fadlika. Uridu syaqqatan min fadlika. Uridu syaqqatan min fadlika. Saya ingin satu buah atau saya ingin apartemen. Min fadlik. Kalimah min fadlik merupakan ta'bir. Di situ yang bermakna tolonglah. Saya menginginkan apartemen. Kemudian di sini kalimah syaqqatan kita ganti dengan kalimah yang ada pada gambar di bawah ini. Di situ ada beberapa gambar. Yang pertama adalah gambar thalajah. Gambar thalajah bermakna kulkas. Kemudian ada gambar sajadah atau bermakna tikar atau hamban. Kemudian sitarah bermakna korden. Kemudian ada gambar mir'ah, cermin. Ada gambar arikah atau sofa. Kita ganti kalimah syaqqatan menggunakan gambar yang ada di bawah ini. Maka kalimatnya akan berubah menjadi, yang pertama kita ambil thalajah. Uridu thalajatan min fadlika. Kemudian kita ambil sajadatan. Kalimat sajadah. Uridu sajadatan min fadlika. Kemudian kalimat sitaratan. Korden, kita ambil kalimat tersebut, kita ganti kalimat syaqqatan dengan sitarah. Uridu sitaratan min fadlika. Begitu juga dengan nomor keempat, mir'atan, cermin. Kita ganti kalimat syaqqah dengan mir'ah, maka menjadi uridu mir'atan min fadlika. Nomor 5 demikian juga, arikah, sofa. Kita ganti juga kalimat syaqqah menjadi arikah, maka kalimatnya menjadi uridu arikatan min fadlika. Nah, sebagaimana yang sudah kita sampaikan bahwasanya kalimat syaqqatan, thalajatan, sajadatan, sitaratan, mir'atan dan arikatan adalah maf'ulun bih dari fi'il uridu. Dari fa'il uridu. Dan adapun fa'il dari kalimah uridu, fi'il mudhari' uridu tersebut adalah dhamirun mustatir wujuban takdiruhu ana.
takdiruhu ana. Dhamir mustatir wujuban takdiruhu ana fi mahalli raf'in. Sebagai fa'il, fi mahalli raf'in fa'il. Baik para pemirsa, kita lanjut ke halaman berikutnya, yaitu halaman ke-56. Masih dengan at-tadrib, masih dengan latihan, dan di sini kita akan membahas latihan yang ketiga. At-tadribus tsalis. Kita akan membahas at-tadribus tsalis atau latihan yang ketiga. Perintah dari latihan yang ketiga ini adalah tabadali as-su'ala wal jawaba ma'a zamilika kama fil mithal. Perintahnya sama dengan at-tadribus tsani, dengan latihan yang kedua tadi. Masih dengan saling tanya jawab dengan teman yang ada, namun tidak keluar pertanyaannya dari contoh yang ada di bawah ini. Namun pertanyaan tersebut harus mengikuti contoh yang ada di bawah ini. Al-mithalu. Contoh dari pertanyaan yang akan kita buat adalah hal taskunu fi baitin. Hal taskunu fi baitin. Jawabannya adalah la askunu fi syaqqatin. Jawabannya adalah la, tidak. Saya tinggal di apartemen. Yang tadi pertanyaannya adalah hal taskunu fi baitin, apakah kamu tinggal di rumah? Karena ia tidak tinggal di rumah, maka jawabannya menggunakan la, menafikan pertanyaan yang sudah dilontarkan oleh temannya tersebut. Maka dia mengatakan la, tidak. Askunu fi syaqqatin, saya tinggal di apartemen. Di sini ada beberapa gambar yang kita akan rubah. Kalimat syaqqah. Kalimat pada kalimat tersebut yang akan kita rubah adalah kalimat syaqqah. Fi syaqqatin. Dan kalimat fi baitin, kita akan gunakan kalimat tersebut. Di sini ada kalimat yang pertama syaqqatin dan baitin. Kita ganti kalimat yang pertama pada pertanyaan hal taskunu fi baitin. Kalimat baitin kita ganti dengan syaqqatin. Maka menjadi pertanyaannya menjadi di situ hal taskunu fi syaqqatin. Karena ia tidak tinggal di syaqqah, di apartemen, maka jawabannya menggunakan kalimat la, penolakan. Kemudian kita ganti juga pada kalimat jawaban dari pertanyaan tersebut la askunu fi syaqqah, yang kita ganti adalah kalimat syaqqah. Kita ganti dengan kalimat bait. Maka di situ akan menjadi la askunu fi baitin. Begitu juga dengan kalimat yang atau gambar yang nomor 2. Di situ ada gambar nomor 2 dan keterangan gambar nomor 2 adalah hayyul jami'ah, kemudian hayyu al-matar. Distrik universitas dan distrik bandara. Pertanyaannya adalah hal taskunu fi hayyil jami'ati? Jawabannya la askunu fi hayyil matar. Apakah kamu tinggal di distrik universitas? Jawabannya tidak, saya tidak tinggal di distrik universitas atau di sekitar universitas. Namun saya tinggal la askunu fi hayyi al matar. Namun saya tinggal di distrik atau di sekitar bandara. Kemudian Makkah. Kalimat Makkah dan Madinah pada nomor 3. Kita rubah kalimat bait dengan Makkah. Kemudian di sini akan menjadi hal taskunu fi Makkah. Jawabannya la askunu fi al-madinati. Begitu juga dengan nomor keempat. Ada kalimat al-Madinah Makkah. Pertanyaannya adalah hal taskunu fil madinati? Jawabannya la askunu fi Makkah. Dan kalimatun Makkah, kalimah Makkah, kenapa di situ tidak dibaca kasrah, majrurun bil kasrah, padahal di situ dia adalah di majrur dikarenakan adanya huruf jar, dijarkan dikarenakan adanya huruf jar. Kalimah Makkah di sini adalah mamnu'u minas sarf, dan kita ketahui bahwasanya mamnu' minas sarf ketika jar dia
tidak dijarkan dengan menggunakan kasrah, akan tetapi majrurun bi al-fathah. Akan tetapi dia dijarkan dengan fathah. Kemudian kita lanjut ke at-tadribu ar-rabi'. Kita lanjut ke at-tadrib ar-rabi'. Di sini at-tadribu ar-rabi' atau latihan yang keempat, perintah dari latihan yang keempat juga masih sama dengan perintah pada latihan ketiga maupun yang kedua. Tabadali as-su'al wal jawab ma'a zamilika fi al-mithali. Masih dengan kita diperintahkan untuk saling tanya jawab dengan teman, namun tidak keluar dari contoh yang ada atau contoh yang sudah ditentukan pada kitab ini. Contohnya adalah madza turidu li ghurfatin naum. Jawabannya adalah uridu sitaratan. Yang perlu kita perhatikan adalah kalimat li ghurfatin naum dan kalimat sitaratan. Di sini terdapat beberapa gambar disertai dengan keterangan tersebut. Kalimat li ghurfatin naum akan kita ganti dengan gambar yang ada keterangannya di bawah ini. Yang pertama, kita akan buat contohnya atau kita akan buat pertanyaan terlebih dahulu. Madza turidu fi matbakhin? Karena di situ gambar yang pertama adalah gambar yang keterangan dari gambar situ adalah matbah. Matbah yang tadi sudah kita sebutkan maknanya, bahwasanya matbah adalah dapur, thalajah adalah kulkas. Maka pertanyaannya adalah madza turidu li matbakhin? Jawabannya adalah uridu thalajatan. Saya ingin kulkas. Apa yang kamu inginkan untuk matbah, untuk dapur? Saya ingin sebuah kulkas atau thalajah. Kemudian yang kedua, hammam dan sakhon. Pertanyaannya akan menjadi madza turidu li hammamin? Apa yang kamu inginkan untuk WC atau kamar mandi? Jawabannya adalah uridu sakhonan. Saya ingin alat pemanas air. Kemudian begitu juga dengan kalimat ghurfah. Ghurfatul julus. Ghurfatul julus. Kita akan menggunakan kalimat tersebut, madza turidu li ghurfatil julus? Maka jawabannya uridu arikatan. Saya ingin sebuah sofa. Begitu juga dengan kalimat seterusnya pada nomor 4, 5 dan 6. Tinggal kita ganti pada kalimat li ghurfatin naum dengan kalimat yang ada pada nomor dan disertai gambar serta keterangan tersebut. Begitu juga dengan kalimat jawaban dari pertanyaan tersebut, uridu sitara. Kalimat sitara kita ganti dengan jawaban yang sudah tertera pada nomor yang disertai dengan gambar pada keterangan dan gambar dan nomor tersebut. Baik, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Mungkin kita cukupkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini, dan insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya atau kesempatan berikutnya dengan pembahasan baru dan juga dengan halaman yang selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.